Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Emerentiana Jaga Ujan, Henry Aprianto dan Rizky Pancarianri akan mempresentasikan tentang metode pencarian generate and test. Metode generate and test adalah metode yang paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Jika pembangkitan sebuah solusi yang mungkin dikerjakan secara sistematis, maka prosedur ini akan menjamin untuk menemukan solusinya. Tetapi jika ruang masalahnya sangat luas, maka akan memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk metode GT atau Generate and Test, terdapat dua prosedur penting, yaitu pembangkit yang akan membangkitkan sebuah solusi yang mungkin dan tes yang akan menguji solusi yang dibangkitkan tersebut. Dengan penggunaan memori yang sedikit, kaidah DFS bisa digunakan sebagai prosedur pembangkit untuk menghasilkan sebuah solusi. Sedangkan untuk prosedur tesnya, kita bisa menggunakan fungsi heuristik itu sendiri yang akan memunculkan nilai estimasi untuk suatu kesimpulan. Untuk algoritma generate and test, langkah pertama ada bangkitkan semua kemungkinan solusi. Terus proses pengujian akan dilakukan untuk melihat apakah node yang dibangkitkan benar-benar merupakan solusi. Terus yang ketiga, jika solusi ditemukan, maka berhenti atau keluar. Tetapi jika solusinya belum ditemukan, maka akan mengulangi langkah pertama. Ini untuk node studi kasus yang akan kita gunakan. Di studi kasus ini kita menetapkan A sebagai titik awal dan Z sebagai titik akhir. Kita akan menggunakan DFS sebagai metode pembangkitannya. Dan di bagian ini kita akan melakukan generate and test untuk mendapatkan iterasi yang pertama menggunakan node yang ini. Untuk iterasi pertama, node atau rute yang di generate atau dibangkitkan itu adalah A, B, D, E, G, Z. Untuk nilai A ke B nya itu 4, B ke D 3, D ke E 4, E ke G 6, G ke Z 7. Jadi hasilnya 24 nilai dari rute ini. Karena ini masih di iterasi pertama, jadi kita belum bisa melakukan perbandingan. Terus untuk iterasi kedua, rute yang dibangkitkan atau di generate adalah A, B, D, E, G, H sama Z. Untuk nilai A ke B nya 4, B ke D 3, D ke E 4, E ke G 6, G ke H 2, H ke Z 6. Dengan nilai akhirnya 25. Iterasi kedua ini akan kita bandingkan dengan iterasi yang pertama tadi. Iterasi yang pertama tadi nilainya 24, sedangkan iterasi yang kedua nilainya 25.
Jadi karena nilai iterasi pertama lebih kecil, maka iterasi yang akan kita gunakan atau yang akan dipakai adalah iterasi yang pertama. Untuk iterasi ketiga, rute yang kita generate atau bangkitkan adalah A, C, E, G, sama Z. Untuk nilai A ke C 5, C ke E 3, E ke G 6, G ke Z 7. Iterasi ketiga ini akan kita bandingkan juga dengan iterasi yang dipakai tadi, yang memiliki nilai paling kecil, yaitu iterasi pertama. Ini untuk perbandingan iterasi ketiga sama pertama. Karena nilai iterasi ketiga nilainya lebih kecil daripada iterasi yang pertama, maka yang akan digunakan adalah iterasi yang ketiga. Ini untuk iterasi yang keempat. Rute yang dibangkitkan atau di-generate adalah A, C, E, G, H, sama Z. Untuk nilai A ke C 5, C ke E 3, E ke G 6, G ke H 2, H ke Z 6. Iterasi keempat ini akan kita bandingkan juga dengan iterasi yang ketiga, karena iterasi yang sebelumnya yang nilainya paling kecil adalah iterasi ketiga. Jadi untuk iterasi keempat nilai akhirnya 22, sedangkan iterasi ketiga 21. Jadi yang akan kita gunakan adalah iterasi yang ketiga. Karena semua kemungkinan sudah kita generate dan ini adalah hasil akhirnya, udah kita generate dan tes maksudnya, maka iterasi yang akan digunakan adalah iterasi yang ketiga yang mempunyai nilai paling kecil di antara iterasi-iterasi lainnya. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf untuk bila ada kekurangan dalam presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.